warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Saya Yunita Azura akan menjelaskan materi tentang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Berikut ini merupakan ilustrasi dari titik yang berada di luar lingkaran. Titik R ini merupakan titik yang berada di luar lingkaran. Garis yang menghubungi antara titik R dan sisi lingkaran ini dinamakan garis singgung lingkaran. Titik yang ini, titik A dan titik B, merupakan titik singgung lingkaran. Dan garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B ini disebut dengan garis kutub atau sering disebut dengan garis polar. Nah, bagaimana sih cara menentukan titik tersebut berada di dalam, pada, atau di luar lingkaran? Nah, caranya kita uji coba dengan memasukkan rumus persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ciri-ciri dari titik yang berada di luar lingkaran yaitu nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat harus lebih besar dari nilai R kuadrat. Nah, berikut cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Yang pertama, kita cek dulu kedudukan titik X, Y itu berada di dalam, pada, atau di luar lingkaran dengan memasukkan rumus persamaan lingkaran seperti ini tadi. Nah, yang kedua, substitusikan titik X1, Y1 ke dalam rumus persamaan garis polar seperti ini. Rumus persamaan garis polar. Yang ketiga, substitusikan persamaan garis polar ke dalam persamaan lingkaran. Lalu yang keempat, substitusikan nilai X yang didapat dari persamaan lingkaran tadi. Lalu yang terakhir, substitusikan titik singgung ke dalam rumus garis polar ke dalam persamaan lingkaran. Lalu yang keempat, substitusikan nilai X yang didapat dari persamaan lingkaran tadi. Lalu yang terakhir, substitusikan titik singgung ke dalam rumus PGSL. Nah, untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh Natasha Gevrilia dan Titi Marta. Saya Natasha Gevrilia akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Contoh soalnya yaitu tentukan PGSL X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 melalui titik 5,1. Yang pertama kita buktikan dulu apakah 5,1 ini berada di luar lingkaran atau di dalam. Soalnya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat, ini X dan ini Y, berarti 5 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 26. 26 berarti lebih besar daripada 13. Selanjutnya kita masukkan nilai X dan Y ke rumus PGSL. Pertama, cari dulu 5X tambah Y sama dengan 13. Y-nya berarti min 5X tambah 13. Kenapa di sini jadi min? Karena sudah dipindahkan, jadi negatif hasilnya. Lalu kita masukkan nilai Y-nya ke dalam rumus persamaan lingkaran. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 13. X kedua tambah Y kuadrat berarti min 5X tambah 13 kuadrat sama dengan, lalu min 5X ditambah 13 kuadrat hasilnya yaitu 25X kuadrat dikurang 130X ditambah 169 kurang 13 sama dengan 0. Lalu X kuadrat ditambah 25X kuadrat sama dengan 26X kuadrat
dikurang 130X ditambah 169 kurang 13, 156. Selanjutnya kita bagi dengan 26. 26 dibagi 26 habis, berarti tinggal X kuadrat dikurang 130 bagi 26 sama dengan 5X ditambah 156 dibagi 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan X kurang 3, X kurang 2. Selanjutnya X sama dengan 3 dimasukkan ke rumus Y sama dengan min 5X tambah 13. X sama dengan 3, Y sama dengan min 5X tambah 13 sama dengan min 5, X-nya diganti dengan 3 tambah 13 sama dengan 11 tambah 13 sama dengan min 2. Berarti titik yang didapatkan dari X sama dengan 3 yaitu 3, min 2. Lalu selanjutnya nilai ini dimasukkan ke dalam rumus PGSL. Masukkan ke dalam rumus PGSL yaitu X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan 13. X1 nya 3X min 2Y sama dengan 13. Selanjutnya kita cari yang X sama dengan 2 dengan cara yang sama. Y sama dengan min 5X tambah 13 sama dengan min 5 dikali 2 ditambah 13 sama dengan min 10 tambah 13 sama dengan 3. Jadi titik yang didapatkan dari X sama dengan 2 berarti 2,3. Sama seperti yang di atas, masukkan ke dalam rumus PGSL. X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan 13. X1 nya 2 ditambah 3Y sama dengan 13. Berarti hasil dari PGSL X kuadrat, hasil dari PGSL X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 melalui titik 5,1 yaitu 3X kurang 2Y sama dengan 13 dan 2X tambah 3Y sama dengan 13. Saya Titi Marta akan menjelaskan tentang soal PGSL X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20 melalui titik 6,2. Untuk mengetahui apakah titik 6,2 termasuk ke dalam luar lingkaran atau di dalam lingkaran, kita akan menguji dengan cara X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya 6, Y-nya min 2. Hasil dari 6 kuadrat ditambah min 2 kuadrat adalah 40. 40 lebih besar dari 20. Berarti titik 6,2 berada di luar lingkaran. Terus kita masuk ke PGSL-nya. Masukin ke rumus X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan 20. X1 nya 6 dikali X ditambah Y1 nya min 2 dikali Y sama dengan 20. Kita jumlahin 6X ditambah min 2Y sama dengan 20. Di sini
hasilnya kita geserkan ke ruas kiri dan 6x-nya kita geserkan ke ruas kanan. Karena 6x-nya positif, kita geserkan jadi negatif. Terus kita bagi min 2. Hasil dari baginya adalah Y sama dengan 3x dikurang 10. Sekarang kita masuk ke persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. X kuadrat, Y kuadratnya yang kita cari tadi yang 3x dikurang 10 dengan 20. Kita faktorkan. Hasil dari memfaktorkannya adalah 9x kuadrat dikurang 60x ditambah 10 sama 100 sama dengan 20. X kuadrat ditambah 9x kuadrat 10x kuadrat. Terus 20 nya kita pindahkan ke ruas kiri sama dengan 0. 10x kuadrat dikurang 60x ditambah 100 dikurang 20 jadi 80 sama dengan 0. Terus kita bagi 10, hasilnya x kuadrat dikurang 6x ditambah 8x sama dengan 0. Hasil dari memfaktorkan x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0 adalah x dikurang 2 dan x dikurang 4. X sama dengan 2, x sama dengan 4. Lalu kita substitusikan nilai x ke dalam rumus persamaan garis polar. Caranya Y sama dengan 3x dikurang 10. 3x nya 2 dikurang 10 hasilnya min 4. Terus kita tentukan titiknya, koma min 4. Lalu kita masukkan titiknya ke dalam rumus PGSL. 1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan 20. X-nya 2 dikali X, 2X ditambah min 4Y sama dengan 20. Terus kita bagi 2, jadi hasilnya X dikurang 2Y sama dengan 10. Terus yang kedua, X sama dengan 4, Y 3X dikurang 10. Caranya sama kayak yang di atas. X nya 4 dikurang 10, hasilnya 2. Terus kita tentuin titiknya 4,2. X1 nya 4 dikali X ditambah Y1 nya 2 20, 4X ditambah 2Y dan 20 bagi 2, hasilnya 2X ditambah Y sama dengan 10. Jadi hasil dari PGSL X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20 melalui titik 6, min 2 adalah X dikurang 2Y sama dengan 10 dan 2X dikurang Y sama dengan 10. Nah, saya akan memberikan contoh jenis soal yang sedikit berbeda. Soalnya 4 lingkaran kecil saling bersinggungan di sumbu koordinat. Dilukis lingkaran besar yang berpusat di titik asal 0,0 dan menyinggung keempat lingkaran kecil tersebut. Apabila jari-jari lingkaran kecil adalah 1, maka persamaan lingkaran besar adalah. Diketahui dari soal jari-jari lingkaran kecil adalah 1. Di sini kita tandai jari-jarinya, jari-jari lingkaran kecil adalah 1. Nah, jika ditarik garis ke sini ataupun ke sini, maka nilai jari-jarinya akan tetap sama, yaitu 1. Nah, untuk mengetahui persamaan lingkaran besar
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari jari-jari dari lingkaran besar ini. Untuk mengetahui kiri jarinya dengan cara jari-jari pada lingkaran kecil ditambah dengan sesuatu ini kita misalkan dengan huruf P. Nah, jari-jari lingkaran besar kita misalkan dengan huruf R besar. Nah, untuk mencari jari-jari pada lingkaran besar kita gunakan rumus. Misalnya jari-jari pada lingkaran besar itu adalah R. R sama dengan jari-jari pada lingkaran kecil ditambah dengan P. Jari-jari pada lingkaran kecil kan sudah diketahui bahwa nilainya 1. Untuk mencari P, kita lihat di gambar bahwa jika ditarik garis jari-jari lingkaran kecil dari sini ke sini dan dari sini ke sini, maka akan membentuk suatu persegi. Jika dikeluarkan, perseginya akan membentuk seperti ini. Nah, garis miring ini adalah P-nya, dan sisi-sisinya ini adalah jari-jari dari lingkaran yang kecil tadi, yaitu 1. Nah, untuk mencari garis miring atau P, maka kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita langsung saja, berarti P sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya akar 2. Jadi, jari-jari lingkaran besar yaitu 1 ditambah akar 2. Nah, setelah kita dapat jari-jari dari lingkaran besar tadi, kita masukkan ke dalam rumus persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita tulis ulang X kuadrat ditambah Y kuadrat. R-nya kita ganti jadi 1 ditambah akar 2. 1 ditambah akar 2 dikuadratkan. 1 ditambah akar 2 dikuadratkan, maka hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 ditambah 2 akar 2 ditambah 2. Jadi rumus persamaan lingkaran besar adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3 ditambah 2 akar 2. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.